mendengarkan pembukaan dan arahan dari Bapak Odin Junaidi selaku Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat dan juga Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Bagaimana suara saya? Saya Jesse. Iya Pak, terdengar jelas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati para pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, Pak Ahmad Jubadillah, Bapak Syukur Yakub, Ibu Fitriani, dan ada Bapak Abdul Rauf. Teman-teman ya dari kesekretariatan ada Bu Korsek ya, Bu Dwi Neneng Wardani, dan teman DPP Bu Neneng mungkin hadir. Rekan-rekan atau sahabat Bawaslu, para staf teknis dari lingkungan Bawaslu seprovinsi DKI Jakarta, yang mohon maaf ini ada banyak ya yang masuk, yang mungkin tidak saya sebut namanya satu persatu, dari Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Pulauan Seribu, dan Jakarta Pusat. Rekan-rekan juga dari PMI, UBK yang sudah tergabung di webinar ini, dan yang saya hormati dan mungkin belum masuk, pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Mahyudin SHMH, yang sekaligus sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Pada kesempatan ini, karena beliau masih dalam acara, ya mungkin nanti bisa bergabung dengan kita nanti sebagai narasumber yang juga yang akan memberikan pencerahan dan materinya pada kesempatan ini. Para peserta dan para pimpinan sekalian, kita pada kesempatan ini satu program unggulan Bawaslu Jakarta Barat, yaitu Ngopi Bawaslu. Ini sudah episode yang ke-13 ya. Kita mengadakan satu obrolan ngopi bareng Badan Pengawas Pemilu ya, pengobrol penuh inspirasi gitu ya. Ya intinya adalah terus menggali, ya, memberikan pemahaman, memberikan satu penguatan ya kapasitas dan kemampuan dari rekan-rekan semua, serta pengetahuan ya kepada teman-teman di luar jajaran Bawaslu, ya tentu ya memberikan satu literasi ya, keilmuan di dalam apa salah satu tugas Bawaslu-nya. Teman-teman sekalian, Bawaslu ini khususnya salah satu penyelesaian sengketa ini adalah sebagai salah satu pemberian, memang benar-benar diberikan kewenangan yang cukup besar ya. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, ini penambahan kewenangan dari Bawaslu adalah salah satunya di dalam penyelesaian sengketa. Karena dalam penyelesaian sengketa itu Bawaslu bisa memutus ya, final dan mengikat gitu. Artinya final itu ya memang tidak bisa dilakukan upaya hukum yang lain gitu, seperti banding ataupun koreksi ya. Nah, mengikat kepada semua pihak yang bersengketa gitu.
Nah, disinilah sebenarnya salah satu kewenangan yang besar, ya, yang memang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu. Maka dari itu, ya, dalam penyelesaian sengketa ini memang apa sih namanya, kita membahas terkait benar-benar terkait dengan undang-undang. Ya, sama halnya dengan proses penyelesaian penanganan pelanggaran. Artinya kita selalu menitik beratkan kepada aturan-aturan sekecil apapun di dalam undang-undang, baik titik, koma maupun diksi-diksi dan kata-kata di dalam undang-undang tersebut yang dapat memberikan satu pemahaman luas. Gitu. Artinya ada tafsir-tafsir tertentu yang bisa berbeda di dalam penerapannya. Baik, oh ya, di sini juga ada teman-teman dari staf Bawaslu Provinsi. Selamat mengikuti webinar kami. Pencerahan nanti ya tentunya di dalam penyelesaian sengketa ini ya, terkesannya sangat-sangat serius, ya. Artinya setelah nanti mungkin permohonan itu disampaikan oleh para pemohon dan termohon, ya kewenangannya lagi yang diberikan undang-undang adalah Bawaslu ya melakukan mediasi. Padahal mediasi itu bukan sembarangan, gitu loh. Bahkan ya ada mata kuliah tersendiri di Universitas Indonesia terkait dengan proses mediator tersebut. Sehingga ini udah sangat luar biasa gitu. Seorang mediator itu menangani ataupun memediasi pihak-pihak yang bersengketa itu bisa berbulan-bulan sebenarnya. Namun Bawaslu diberikan kewenangan hanya 2 hari untuk melaksanakan mediasi. Suatu hal yang sangat-sangat berat sebetulnya, namun apa boleh buat karena undang-undang memang menugaskan Bawaslu seperti itu. Ditambah setelah mediasi tidak tercapai, itu dilakukan proses adjudikasi. Nah, di dalam adjudikasi ini seperti persidangan-persidangan biasa, seperti persidangan pada saat penanganan pelanggaran pemilu, khususnya pidana pemilu, ya itu seperti itu adanya. Namun salah lagi adjudikasi itu ya hanya kan waktu yang singkat 10 hari gitu. Jadi walau di mana para sumber daya manusia di Bawaslu itu kan tidak seluruhnya ya berlatar belakang sarjana hukum. Sehingga ya, seseorang yang terpilih menjadi komisioner Bawaslu maupun staf teknis yang ada di Bawaslu ya harus bisa dan mengerti tataran bermediasi dan beradjudikasi tersebut. Nah, diantaranya ya tentunya kita pada kesempatan ini adalah untuk menambah kapasitas dan kompetensi kita ya dalam menangani proses penyelesaian sengketa yang sudah menjadi tugas dan wewenang Bawaslu. Apalagi 2024 sudah ditetapkan 14 Februari sebagai satu hari pemungutan suara oleh KPU. Ya tentunya ditarik ke belakang itu 20 bulan. Ya, kurang lebih di Juni sudah mulai tahapan dan di Agustus itu sudah mulai pendaftaran partai politik peserta pemilu. Untuk itu kami dari Bawaslu ini memang harus menyiapkan sedini mungkin karena potensi sengketa itu sangat besar di proses pendaftaran peserta pemilu.
Ya, untuk itu mari teman-teman sekalian sekali lagi nanti kita dalam kesempatan ini apa yang disampaikan oleh narasumber bisa kita jadikan satu rujukan ataupun satu literasi, satu pemahaman, satu dapat keilmuan untuk ya tentunya kalau di jajaran Bawaslu itu sebagai satu penguatan kapasitas, kalau di luar Bawaslu adalah sebagai satu pengetahuan kepada teman-teman mungkin ya pada saat nanti ada di tataran sebagai satu apa namanya kuasa hukum dari pemohon dan termohon, ya ini menjadi satu pengetahuan. Baik, untuk mempersingkat waktunya, ya mudah-mudahan Pak Mahyudin sudah bisa masuk. Untuk itu secara resmi mari dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan atas izin semuanya acara ngobrol penuh inspirasi bersama Badan Pengawas Pemilu Jakarta Barat atau Ngopi Bawaslu episode ke-13 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Udin Junaidi selaku Ketua Bawaslu Jakarta Barat untuk arahan dan pengantarnya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kembali sambutan dari Bapak Ahmad Ubadillah. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Maaf ini backgroundnya saya mau ubah kok biar kelihatan dan ternyata tetap background ini. Ada bisa bantu. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Mahyudin, pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan bisa hadir karena memang yang hari ini ada kegiatan yang sama, ada kegiatan offline DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Jakarta Barat Pak Odin Junaidi, kawan-kawan Komisioner Bawaslu Jakarta Barat Pak Abdul Rauf, Triani, Yakub, para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada acara Ngopi Bawaslu. Oke, alhamdulillah sudah kelihatan ya. Tadi nggak kelihatan, jadi kurang enak gitu kan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara Ngopi Bawaslu tentang sengketa. Saya rasa ini sangat menarik sekali karena memang pemilu tidak bisa lepas dari persoalan, baik persoalan yang timbul antar peserta pemilu maupun persoalan yang ditimbulkan oleh kepanitiaan, misalnya KPU lah, ya. Ini tidak bisa dilepaskan. Nah, pemilu 2019 kemarin ini juga
ada beberapa proses sengketa yang memang dilaporkan di Bawaslu Kota Jakarta Barat, tapi memang ini sudah dengan proses yang sangat cepat kemarin sudah bisa kita lakukan. Nah, melihat hal tersebut bukan berarti nanti pemilu 2024 akan akhir. Ini juga yang harus juga nanti kita perhatikan dengan kompleksitas yang begitu tinggi pada pemilu 2024, karena memang pemilu 2024 ini yang dilakukan dalam pemilihan legislatif juga pilkada ya, dan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dalam 1 tahun. Ini saya yakin kompleksitasnya akan sangat, ya, kita harus siap-siap lah tersebut. Nah, banyak hal tentang ketentuan umum sengketa yang terjadi. Nah, sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu ataupun pemilihan dan sengketa peserta pemilu atau pemilihan dengan penyelenggara atau pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, baik itu di tingkat KPU provinsi ataupun KPU kota, bisa berupa surat keputusan atau berita acara. Nah, ini yang memang juga menjadi tugas kita Bawaslu, bagaimana kita mengawal proses pemilu, bukan saja memang kita mengawasi kampanye, tahapan kampanye dan sebagainya, tahapan-tahapan itu, tapi juga persoalan-persoalan yang menjadi hak peserta pemilu ini juga harus kita prioritaskan. Dalam pemilu ada hak peserta pemilu. Nah, hak peserta pemilu ini juga tidak boleh kita kesampingkan. Ya, misalnya ada persoalan dengan penyelenggara, nah ini juga harus cepat kita selesaikan. Karena kalau ini tidak cepat kita selesaikan, dampaknya juga bisa bisa semakin tidak menentu ke depannya, bahkan bisa bisa lebih berat. Nah, banyak hal yang memang harus nanti syarat-syarat yang memang harus dipenuhi, baik bagi ada nanti beberapa pihak, ada pemohon, ada termohon, kemudian ada pihak terkait, ya, ini juga harus jelas. Kemudian bentuknya apa, objek sengketanya juga harus jelas. Nah, kemudian apakah ketika laporan tersebut masuk, apakah verifikasi formil maupun materialnya sudah benar-benar bisa masuk atau tidak. Nah, itu juga memang harus juga dilihat. Nah, kalau ini tidak benar-benar kita analisis, jangan-jangan kita dianggap pro ke sana atau pro kemari. Dan kalau memang semuanya sudah bisa dilakukan, bisa melakukan mediasi atau musyawarah. Nah, mungkin nanti hal-hal seperti ini, mungkin nanti Pak Mahyudin bisa menjelaskan lebih lanjut, materi bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya proses sengketa ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk
selanjutnya. Narasumber kita masih belum hadir, maka kita akan kembali sambutan dari Bapak Syukur Yakub. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Mungkin Pak Syukur masih baik. Hadirin, narasumber kita sudah hadir bersama kita, Bapak Mahyudin. Selamat datang, Pak. Ya. Siang. Selamat datang ya. Terima kasih Pak sudah hadir bersama-sama Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat dalam ngopi Bawaslu ngobrol penuh inspirasi bersama Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya dan kegiatan ini akan dipandu oleh Faris Moka yang merupakan staf divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Faris akan memandu Bapak Mahyudin sebagai moderator pada acara hari ini. Saudara Faris, waktu dan tempat kami persilakan. Tes, ini nggak ada suaranya ya? pakai data aja, jangan wipe-in lagi itu tuh. Pak Faris ke tempat CSI aja, itu satu ruangan kan.
Masih nggak keluar, Riz. Cek satu. Ya, bagus dah. Oke, Riz. Sudah. Oke, mohon maaf sebelumnya para pimpinan Bapak Mahyudin. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami sama-sama hormati pimpinan Bawaslu Jakarta Barat Bapak Oding serta anggota Bawaslu Jakarta Barat ada Ibu Fitriani, Bapak Ahmad Jubaidillah, Bapak Syukur dan Bapak Rauf. Serta telah hadir juga yang kami hormati Bapak Mahyudin selaku anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordif selain sengketa. Alhamdulillah beliau juga hari ini telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang tadi kita ketahui baru beres selesai acara di DKI. Begitu, alhamdulillah kita sudah datang pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan kali ini yang kita ketahui tadi sudah dibuka oleh Bapak Ketua bahwa Bawaslu Jakarta Barat mengadakan kegiatan rutin ngopi Bawaslu, dan kali ini kita mengambil tema tata cara penerimaan permohonan dan analisa penyelesaian sengketa. Sebagaimana yang kita ketahui, Bawaslu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pemilu untuk menerima dan memutus penyelesaian sengketa proses. Maka dari itu, menjelang tahapan pemilu dan pemilu yang adalah itu, kami Bawaslu Jakarta Barat selalu mempersiapkan kesiapan kita, terutama SDM, kapasitas SDM dalam hal ini dalam kegiatan penyelesaian sengketa, agar setiap divisi mengetahui tupoksinya bagaimana tata cara penerimaan permohonan atau penyelesaian sengketa proses pemilu yang akan nanti kita hadapi. Tidak panjang lebar, Bapak Mahyudin, selamat siang, Bapak. Sehat? Selamat siang, alhamdulillah sehat-sehat. Iya, Bapak. Untuk diskusi siang ini di Tenjum, kita akan lebih memfokuskan diskusi tentang tata cara penerimaan permohonan, yang kemudian nanti menjelaskan tentang mediasi, dan yang terakhir itu ada adjudikasi. Biar kita runut ya Pak, biar tahu juga teman-teman divisi yang lain, mungkin ada peserta juga masyarakat dari umum, biar mengetahui juga bagaimana tata cara penyelesaian sengketa proses di Bawaslu, mulai dari penerimaan permohonan, mediasi, musyawarah mediasi. Kalau di pemilu mediasi namanya, kalau misalkan di pemilihan ada namanya musyawarah tertutup, dan kemudian di adjudikasi kalau di masalah pemilihan musyawarah terbuka. Nah, untuk itu tidak panjang lebar, mari kita sama-sama kita mendengarkan Bapak Mahyudin yang telah siap memberikan materi dan arahannya kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Ya, terima kasih Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat Pak Oding Junaidi. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat ada Ibu Fitriani, Pak Ahmad Jubaidillah, dan juga Pak Syukur Yakub. Teman-teman staf yang saya banggakan, terima kasih sudah menunggu. Tadi harus menyelesaikan dulu pembukaan acara di provinsi, baru bisa bergabung dengan teman-teman semua. Dan di sini juga agak sedikit berisik nih, karena memang di tempat resto ini saya Zoom, dan mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik ya. Bisa didengar dengan baik ya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah terdengar jelas, Pak. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada saya untuk
menyampaikan materi berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini dikonsentrasikan pada penerimaan permohonan, kemudian mediasi sekaligus dengan adjudikasi. Ya, kita tahu bahwa pemilu tahapannya akan masuk pada bulan Juni nanti. Tentu kesiapan dan persiapan kita harus lebih dimatangkan untuk bisa masuk ke dalam berbagai tugas dan kewenangan kita sebagai pengawas pemilu. Pemilu yang dianggap sebagai sarana kedaulatan rakyat adalah sebagai upaya kita untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi kita yang akan kita jalani. Dan pemilu ini juga tentu harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang dimana kita sebagai Bawaslu untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, di dalam undang-undang kita anggap memang sudah memiliki suatu struktur yang baik di dalam regulasi kita, tetapi itu juga tidak cukup untuk bisa mengajak kita melahirkan suatu demokrasi yang atau pemilu yang berkeadilan, berintegritas dan juga bermartabat. Artinya harus pula didukung oleh sumber daya manusia yang baik pula. Karena kalau hanya undang-undang yang baik, tetapi regulasinya, tetapi manusianya kurang baik, maka akan berakibat pada situasi yang tidak kita harapkan. Nah, oleh karena itu, bahwa prinsip-prinsip yang kita gunakan pada setiap kesempatan adalah bagaimana mengembangkan kemampuan kita di dalam memahami regulasi itu. Saya kira integritas kita sebagai penyelenggara pemilu menjadi poin penting di dalam upaya untuk melahirkan cita-cita demokrasi yang kita harapkan. Karena demokrasi itu tidak boleh berjalan sendirian dia. Karena demokrasi harus diimbangi juga oleh pembangunan ekonomi, karena dia saling beririsan antara satu sama lain, sehingga kemudian bagaimana dua situasi ini kan harus saling berhadapan di dalam situasi yang sama. Nah, di samping itu, bahwa sebagai pilihan negara demokrasi, kita juga harus mengedepankan aspek-aspek penegakan hukum di dalamnya. Nah, salah satunya adalah dengan penyelesaian sengketa. Nah, kita pahami betul bagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara, khususnya Bawaslu di Divisi Penyelesaian Sengketa, adalah sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan pemilu. Adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menegakkan keadilan pemilu itu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, saya diminta untuk menjelaskan berbagai hal yang telah dimintakan oleh teman-teman Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Nah, kalau kita melihat di pemilu itu kan dasar hukumnya jelas di pasal 466 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang bagaimana penyelesaian sengketa yang terbagi antara dua di dalamnya, baik sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu maupun antara peserta dengan peserta. Nah, tentu konsentrasi yang diinginkan oleh teman-teman pada hari ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu, di mana di dalamnya juga nanti akan melingkupi hal-hal yang berkaitan dengan sengketa antar peserta, karena pada prinsipnya adalah sama, cuman pelaksanaan dan waktunya yang sedikit berbeda, tetapi dalam pokok-pokok yang ada di dalamnya memiliki suatu kesamaan yang tidak jauh berbeda, sebagaimana dimaksudkan dalam Perbawaslu 5 tahun 2019. Nah, sebelum saya masuk kepada bagaimana tata cara penerimaan permohonan, mediasi, dan juga adjudikasi, sedikit saya juga bagaimana menjelaskan tentang fungsi-fungsi penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa ini kan sebagai instrumen untuk mengontrol tindakan yang akan dilakukan oleh KPU di dalam mengeluarkan surat keputusan. Jangan sampai ada surat keputusan itu yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi peserta pemilu, sehingga alat uji keberatan yang diajukan oleh peserta pemilu adalah melalui sengketa proses pemilu. Nah, yang berikutnya adalah sebagai solusi untuk penyelesaian sengketa yang ada, karena jangan sampai persoalan-persoalan seperti ini seperti di masa-masa sebelumnya, sebelum ada penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara itu belum ada, maka hak-hak orang yang keberatan terhadap itu tidak memiliki ruang, tidak memiliki kesempatan untuk sebagai wadah mereka untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, pandangan, dan penafsiran terhadap suatu surat keputusan. Nah, di samping itu,
untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang substantif. Nah, karena kita melihat memang substantif itu kan mengikuti bagaimana alur dan pilihan hukum yang dipilih oleh suatu negara. Karena untuk menuju pemilu yang substantif itu harus juga dilalui dengan pemilu yang sifatnya administratif, di mana hal-hal yang berkaitan dengan substantif itu akan terjadi apabila seluruh elemen masyarakat, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, termasuk masyarakat di dalamnya, sudah taat dan patuh terhadap proses-proses yang berkaitan dengan administrasi di dalam pemilu. Sehingga kita akan melihat akan lebih sederhana kita menyelenggarakan pemilu jika sudah masuk pada persoalan substantif. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi itu tidak lagi menjadi persoalan pokok, tapi hari ini administrasi menjadi penentu bagi kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kalau kita melihat bahwa bagaimana tata cara penerimaan permohonan, itu kan diajukan oleh peserta pemilu, dalam hal ini adalah partai politik, pasangan calon, ataupun calon anggota DPD di dalam pemilu. Nah, itu dimulai sejak, ini sebetulnya kita mengulas kembali ya, yang ada di dalam Perbawaslu, karena secara normatif dia akan membahas soal itu, walaupun nanti tengah-tengah saya akan menambahkan berbagai hal-hal yang sifatnya kekinian, segala macam. Nah, tapi ini adalah hal-hal yang berkaitan secara normatif yang ada di regulasi kita. Itu disampaikan dalam waktu 3 hari, semenjak surat keputusan itu dikeluarkan. Nah, setelah permohonan itu diterima, maka kita akan melakukan verifikasi terhadap keterpenuhan syarat formil dan material suatu permohonan yang ada, di mana harus melihat pertama adalah pemohon, termohon, kemudian ya jangka waktu, termasuk objek sengketa dan seterusnya dilihat kelengkapan-kelengkapan yang ada. Sehingga kalau itu sudah terpenuhi, maka kita akan masuk pada tahap berikutnya adalah melakukan registrasi dan seterusnya. Nah, persoalan yang paling penting adalah khususnya bagi teman-teman di tingkat pimpinan itu kan untuk melakukan mediasi. Mediasi dalam proses pemilu ini memang upaya-upaya yang sangat awal kita lakukan untuk membangun bagi teman-teman yang bersengketa untuk bisa berdamai. Nah, di tanggal 22 malam kemarin saya sempat hadir untuk menjadi narasumber di acara Mahkamah Agung untuk memberikan pengajaran, dalam bahasa mereka itu menjadi pengajar di Hakim Tinggi Pengadilan Tata Negara di PT Tun. Yang hadir pada saat itu adalah Kepala PT Tun Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Cukup luar biasa kita berada di sana untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tugas dan kewenangan Bawaslu di dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, meskipun juga yang kita sampaikan itu adalah sangat mengajar bebek berenang, karena yang kita bicarakan adalah menjaga mereka. Alhamdulillah dengan persiapan yang baik kita juga bisa berdiskusi dengan mereka selama 3 jam. 1 jam pertama saya diberikan kesempatan untuk berbicara, kemudian baru teruskan dengan diskusi-diskusi panjang selama 2 jam seterusnya. Nah, harapan kita di dalam penerimaan permohonan ini adalah bagaimana teman-teman staf itu memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan penilaian terhadap keterpenuhan syarat formil dan material. Yang sering saya katakan bahwa tugas kita sebagai pimpinan atau komisioner nanti cukup padat, maka hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat secara administratif itu harus bisa selesai di tingkat teman-teman staf. Maka saya kira tugas kita nanti tidak hanya dibebankan kepada teman-teman di divisi penyelesaian sengketa, tetapi secara bersama-sama kita. Prinsip kolektif kolegial yang ada di pimpinan itu harus juga diteruskan pada teman-teman staf untuk bisa saling membantu, saling menolong, untuk meringankan beban satu sama lain. Begitupun juga dengan divisi-divisi lain, kita harus secara bersamaan untuk bisa meringankan beban dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban di antara satu sama lain. Karena yang kita bicarakan adalah bagaimana penyelenggara pemilu Bawaslu di tempat kita masing-masing. Nah, kalau sudah masuk pada tahap itu tentu adalah persoalan mediasi. Nah, kemarin saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman di mulai dari Kepala PT Tun
dan seterusnya hakim-hakim yang ada berjumlah 34 sampai antara 40 sampai 50 orang pada saat kemarin itu. Memang banyak dipersoalkan persoalan mediasi yang dilakukan 2 hari di Bawaslu, seolah-olah Bawaslu itu seperti orang yang sudah begitu super bisa menyelesaikan sengketa dalam waktu 2 hari. Tetapi saya sampaikan kepada teman-teman pada saat itu bahwa mediasi 2 hari itu bukanlah pada persoalan kemampuan, meskipun kami juga sudah dilatih, khususnya saya juga waktu itu pernah mengikuti 40 jam pelatihan tentang mediator, tetapi itu juga tidak cukup karena belum memiliki pengalaman yang cukup melakukan itu. Tetapi tuntutan adanya tahapan itulah yang harus kita kejar. Karena kalau tahapan sudah lewat, maka seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam bentuk putusan yang dihasilkan itu menjadi tidak bernilai, menjadi tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali hanya dianggap adalah kerja keras yang kita lakukan itu sia-sia semata. Maka tahapan-tahapan yang ada itu harus diikuti, demikian pula putusan-putusan kita. Misalnya di pilkada kemarin ada upaya untuk mempersingkat waktu pendaftaran pasangan calon pada saat itu, tetapi Bawaslu telah memberikan usul agar itu memperhitungkan jika terjadi sengketa, karena tidak hanya 12 hari hitung secara formal kita, tetapi secara teknis 3 hari, kemudian baru mediasi, kemudian diajukan lagi ke tingkat PT Tun ataupun di Petun di pemilu, itu membutuhkan waktu yang lebih kurang hampir 2 bulan lamanya, lebih kurang di waktu seperti itu. Nah, di dalam mediasi ini juga kan diminta bahwa prinsipal ataupun yang bersengketa itu untuk hadir secara langsung. Tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum atau oleh siapapun. Kehadiran kuasa hukum itu hanya untuk mendampingi. Dan di dalamnya juga mereka tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi hanya untuk mendampingi terhadap proses-proses yang terjadi di dalam mediasi. Nah, di dalam mediasi kita memiliki 2 opsi nanti. Karena posisi kita adalah bukan sebagai adjudikator, bukan pula penentu terhadap proses yang terjadi, tetapi kita lebih kepada posisi sebagai orang yang menjembatani, sebagai orang yang berusaha untuk memberikan solusi. Karena kita sebagai mediator akan memberikan tawaran-tawaran solusi di dalam proses mediasi yang terjadi. Dan posisi kita tidak boleh berat sebelah atau bersifat imparsial. Nah, kedudukan kita dengan pihak-pihak yang ada adalah sama. Kita tidak berada di atas, mereka juga tidak berada di bawah, atau sebaliknya, tetapi posisi kita sama. Maka di awal mediasi itu setelah pembukaan kita lakukan, kita akan menyampaikan kepada para pihak bahwa posisi kita adalah sama, kami sebagai mediator hal ini hanya untuk membantu sekiranya daripada para pihak ini bisa tercapai kesepakatan. Seperti itu posisinya. Sehingga pada akhir dari proses mediasi yang kita lakukan akan menghasilkan 2 keputusan. Apakah mereka sepakat atau tidak sepakat. Nah, di dalam proses mediasi ini kita memiliki ketentuan-ketentuan formil. Misalnya, ketika sudah dipanggil secara resmi 2 kali bagi pemohon tidak hadir, maka sengketanya dianggap gugur. Nah, kalau misalnya 2 kali dipanggil secara berturut-turut, termohonnya tidak hadir, maka mediasi itu dianggap gagal, sehingga kita akan melanjutkan dalam proses adjudikasi. Nah, tetapi kalau tercapai kesepakatan, maka kita akan membuatkan berita acara tentang sepakatnya di dalam sengketa yang ada, kemudian kita akan membuatkan putusan dan dibacakan secara terbuka untuk umum. Karena sifat dari mediasi adalah sifatnya tertutup, tetapi pada saat pembacaan putusan dia bersifat terbuka. Nah, selanjutnya dalam proses adjudikasi. Nah, sebelum masuk pada proses adjudikasi, kalau kita melihat bahwa adjudikasi yang kita lakukan itu kan merupakan bentuk dari kuasi peradilan. Kenapa disebut sebagai kuasi peradilan atau peradilan yang tidak tidak penuh seperti kewenangan-kewenangan yang ada di badan-badan peradilan yang ada, meskipun ada keinginan waktu beberapa yang lalu untuk membentuk peradilan pemilu, sampai hari ini juga belum tahu bagaimana kelanjutannya, tetapi kita melihat
bahwa adjudikasi sebagai kuasi peradilan kan disebabkan oleh pertama adalah kewenangannya. Kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu khususnya dalam penyelesaian sengketa itu kan bersifat terbatas. Terbatasnya hal ini ada pengecualian terhadap objek sengketanya. Karena tidak semua surat keputusan maupun berita acara yang diajukan atau yang dikeluarkan oleh KPU kemudian ingin diajukan oleh pemohon itu tidak secara otomatis bisa kita terima. Misalnya keputusan yang berkaitan dengan kewenangan kita, tindak lanjut tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi, terus kemudian putusan sengketa, kemudian rekapitulasi hasil ataupun putusan MK itu tidak boleh diajukan menjadi objek di dalam penyelesaian sengketa pemilu. Itu yang disebut kenapa menjadi kuasi peradilan. Yang kemudian adalah menyangkut subjeknya. Subjeknya kan tidak semua juga peserta pemilu bisa menjadi pihak, khususnya pemohon. Karena ada batasan-batasan juga. Nah, batasan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa subjek atau pemohon itu kan harus menunjukkan adanya kerugian langsung yang dialami oleh mereka. Bagaimana kalau surat keputusan itu keluar tetapi tidak menunjukkan adanya kerugian langsung, maka kita tidak boleh juga untuk menerima permohonan itu. Karena banyak yang terjadi kemarin di Pilkada di tahun 2020 ketika saya coba berdiskusi dengan teman-teman, ada juga yang berusaha untuk menerima itu. Terjadi perdebatan di antara mereka pimpinan atau komisionernya, bahwa ini adalah surat keputusan KPU dan beliau adalah peserta pemilihan, tentu bisa mengajukan itu. Benar, subjeknya itu adalah harus peserta, dan kemudian objeknya adalah keputusan atau berita acara KPU, tetapi tidak merasa dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya surat keputusan itu. Maka tidak boleh. Misalnya begini, ada penetapan dari pasangan calon lain yang seharusnya menurut pasangan calon yang lain itu tidak lolos karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dianggap melanggar. Seharusnya dia dicoret dan tidak masuk dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon. Sehingga asumsi seperti itu berusaha diajukan ke Divisi Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikannya. Maka kita tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Nah, demikian pun juga objeknya juga sifatnya terbatas, itu yang sudah saya sebutkan tadi. Artinya bahwa baik subjek dan objek itu sangat terbatas. Tidak semua bisa dijadikan sebagai cara untuk bisa menegakkan keadilan pemilu. Itu yang saya katakan tadi. Kita sebetulnya lebih baik pilihannya tidak perlu undang-undang yang bagus, apalagi undang-undang yang bagus. Yang paling penting adalah bagaimana manusianya yang baik. Karena di dalam doktrin hukum yang sering kita dapat bahwa cukup manusianya yang baik, meskipun undang-undang tidak baik, maka akan mampu melahirkan suatu keadilan. Apalagi sebaliknya kita sudah memiliki regulasi yang cukup bagus, kemudian didukung oleh kapasitas sumber daya manusia yang berintegritas, maka saya yakin bahwa kita akan mampu melahirkan pemilu yang baik. Makanya di dalam perdebatan kita, apa sih soal integritas itu apa? Kalau saya mencoba memahami itu adalah suatu sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan daripada seseorang itu. Nah, keutuhan yang dimaksud di sini adalah bagaimana sikapnya yang tulus, yang jujur, dan kemudian ikhlas di dalam menjalankan tugas-tugas yang ada. Nah, artinya kalau sudah selesai di tingkat integritas kita, maka saya yakin didukung oleh undang-undang dan regulasi kita yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Harapan kita untuk lahirnya suatu pemilu yang substantif tadi bisa terwujud, karena harus dimulai dengan sifat-sifat administratif yang harus kita lakukan. Yang kedua, persoalan pelaksana. Ini masih pada kenapa adjudikasi disebut sebagai kuasi peradilan. Tentang pelaksana, kita tahu bahwa ke depan mungkin bagaimana rancangan yang telah disusun oleh Bawaslu RI itu untuk melakukan pelatihan bersama dalam waktu 7 hari nanti, itu sangat baik untuk bisa menyamaratakan pelaksana ini. Artinya
penguasaan terhadap suatu divisi itu bukan hanya tanggung jawab daripada divisi itu, tetapi seluruh pimpinan yang ada, anggota Bawaslu, kabupaten kota dan provinsi itu memiliki suatu kesamaan pemahaman, sehingga beban itu menjadi rata, beban itu menjadi sama, tidak ada yang merasa terlalu bisa menguasai hal itu secara pribadi, tetapi semua bisa melakukan tugas-tugas yang ada. Nah, pelaksana ini kan kita tahu bahwa standar yang kita miliki ini kan bukan seperti badan peradilan yang rekrutmennya khusus kepada teman-teman yang bidang hukum untuk melaksanakan peradilan, tetapi untuk sistem-sistem pendukungnya itu kan bisa saja, misalnya dalam sisi keuangan, harus orang ekonomi, harus dalam SDM dan sebagainya, tetapi di dalam proses pelaksanaan adjudikasinya di badan peradilan kan harus orang sarjana hukum. Bagaimana misalnya seorang panitera saja harus sarjana hukum, apalagi hakimnya. Nah, perbedaan yang terjadi di antara kita adalah tidak melihat pada sisi itu, karena rekrutmen kita kan berdasarkan bukan pada latar belakang pendidikan, meskipun juga itu menjadi suatu standar juga sedikit ya dalam hal-hal tertentu di Bawaslu kan, karena dia juga banyak aspek-aspek hukum yang dibahas di dalamnya, ada yang dipertimbangkan soal kesarjanaannya itu. Nah, karena sebagai pelaksana kita dituntut untuk bisa melahirkan suatu pikiran-pikiran yang berkualitas di dalam proses menjalankan proses adjudikasi. Ada istilah yang disebutkan oleh kita, kenapa sifatnya terbatas itu, ada istilah tidak bersifat ius kurionovit. Artinya, kalau dalam peradilan umum itu kan hakim tidak boleh menolak perkara. Karena semua perkara yang masuk itu harus bisa diselesaikan. Terlepas ada atau tidaknya hukum yang mengatur atau adanya dasar hukum, itu tidak menjadi persoalan. Karena posisi hakim pada saat itu adalah sebagai refining untuk menemukan hukum yang ada. Dia harus menggali hukum itu berdasarkan norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Secara filosofis kan, bagaimana pandangan hidup, cita-cita hidup, itu digali dari sana. Bagaimana sosial masyarakat yang terjadi di dalamnya, bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi di dalam masyarakat pada itu menjadi dasar dalam merumuskan. Jikapun tidak ada peraturan yang mengatur di dalam sengketa ataupun persoalan yang dihadapi di dalam permohonan itu. Tetapi kita di dalam proses sengketa pemilu ini tidak seperti itu. Kita terbatas, yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan persoalan subjek, objek, dan juga menyangkut terhadap kerugian langsung yang dialami oleh teman-teman. Nah, di samping adalah latar belakang kita yang beragam ya. Ya, kalau di DKI saat ini waktu itu kan masih baru saya yang sarjana hukum, walaupun memang teman-teman juga sedang menempuh studi hukum itu untuk menyamakan bagaimana soal-soal hukum itu bisa didiskusikan dengan kita, karena kemampuan kita menganalisis pada akhirnya proses adjudikasi itu sangat penting, karena bagaimana memahami hukum itu yang terjadi, karena di dalam beberapa tingkatan di dalam melakukan analisis hukum itu kan ada yang disebut dengan secara letterleh, gramatikal, secara historis. Kalau letterleh itu kan yang umum, kita pahami bahwa hukum itu ya seperti apa yang terbaca di dalam undang-undang itu, makanya kalau kita sudah membaca, ya seperti itu yang kita pahami. Tetapi kalau secara gramatikal, apa kandungan makna yang terdapat di dalam suatu pasal atau ayat tersebut? Bagaimana kandungan maknanya itu digali. Nah, secara historis itu kan melihat dalam dua aspek. Bagaimana proses yang terjadi di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya pada saat diskusi-diskusi yang terjadi, notulen, catatan-catatan, ataupun situasi yang terjadi pada saat itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, itu dilihat semua di dalam analisis yang bersifat historis. Nah, itu kan berkaitan dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, itu juga historis. Yang kedua berkaitan dengan sejarah hukumnya, bagaimana hukum yang terjadi pada saat itu juga dipertimbangkan. Nah, tetapi hal-hal seperti itu kan adalah sesuatu yang menurut kita di dalam penyelesaian sengketa itu kan tidak meliputi hal itu, tetapi lebih kepada bagaimana pelaksanaan daripada undang-undang yang ada, karena sudah jelas dan clear bagaimana tugas dan kewenangan kita sebagai penyelesaian sengketa untuk bisa melakukan tugas-tugas yang ada. Maka alat ukur kita sukses atau tidaknya melaksanakan tugas itu kan berdasarkan regulasi yang ada.
Maka karena itulah sifat kehati-hatian kita di dalam melaksanakan tugas itu sangat menentukan bagaimana hasil akhir yang kita harapkan. Karena salah kita melangkah, maka kita dihadapkan pada suatu persoalan, soal etik dan segala macam seperti itu. Jadi saya kira bahwa sudah baik kita terus melakukan kajian-kajian seperti ini untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kita harus mendalami hal-hal yang menjadi kewenangan kita. Yang ketiga, adjudikasi sebagai kuasi peradilan itu pada persoalan waktu. Nah, kita hanya bisa melaksanakan tugas dan kewenangan kita selama dalam tahapan. Jika itu terjadi di luar daripada tahapan, saya kira tidak akan bisa dilaksanakan oleh kita semua. Hanya pada saat tahapan pemilulah kita akan melaksanakan tugas-tugas itu. Nah, disitulah disebut sebagai kuasi peradilan dan kita tidak dianggap sebagai peradilan yang murni seperti peradilan-peradilan yang ada. Saya kira ini sedikit filosofis ya yang yang saya bisa sharekan kepada teman-teman semua berkaitan dengan dasar-dasar terhadap penyelesaian sengketa yang kita hadapi di dalam situasi-situasi yang terjadi. Nah, berikut akan masuk dalam persoalan adjudikasi. Nah, persoalan adjudikasi ini sebagai langkah akhir yang harus kita lakukan, di mana di 10 hari ke depan kita mau nggak mau harus membuat putusan. Maka untungnya kalau di pemilu kita dihadapkan dengan hari kerja, sehingga hari-hari libur, Sabtu dan Minggu masih punya waktu kita untuk bisa berpikir, untuk menyusun putusan ataupun melakukan hal-hal yang berkaitan pendalaman terhadap bukti-bukti yang ada di dalam proses yang kita lakukan. Nah, di dalam proses adjudikasi ini kita harus memahami betul karena ketika mereka diwakilkan oleh kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kita adalah kuasa hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Maka di situ mereka harus menunjukkan kartu identitas mereka terlebih terhadap berita acara sumpah mereka. Karena di peradilan yang sering saya ikuti, berita acara sumpah itu menjadi penting. Sah atau tidaknya seorang untuk terlibat dan masuk di dalam proses persidangan yang ada. Ini menjadi kunci bagi kita agar kita juga tidak sembarangan orang bisa masuk untuk menerima kuasa. Karena kalau nanti orang yang bukan pengacara yang terlibat di dalamnya, maka akan sulit kita untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum yang terjadi di dalamnya. Kalau memang demikian, maka kita akan melanjutkan pada proses pembacaan permohonan, kemudian jawaban. Kalaupun ada pihak terkait, itu bisa terlibat. Nah, siapa sebetulnya yang menjadi pihak terkait? Adalah orang yang merasa dirugikan akibat adanya penyelesaian sengketa yang ada. Tentu di sini adalah peserta pemilu juga. Nah, kalau dia bisa merasakan adanya kerugian langsung dialami akibat sengketa itu, maka dia terlibat, bisa masuk. Kapan dia akan bisa masuk? Pada persidangan kedua, itu paling akhir. Nah, jika dia melewati itu, maka tidak bisa dilibatkan sebagai pihak di dalam proses-proses sengketa proses pemilu. Nah, di dalam upaya perdamaian yang kita lakukan, selama dan sepanjang sidang sebelum dibacakan yang putusan, maka masih diberikan kesempatan mereka untuk berdamai. Tetapi perdamaian yang dilakukan juga itu kan harus meminta persetujuan dan daripada pihak terkait. Karena dia juga yang akan merasakan dampak secara langsung terhadap kerugian akibat perdamaian yang ada. Artinya perdamaian itu tetap selalu ada sampai dengan sebelum dibacakannya putusan. Nah, ini adalah upaya-upaya kita, meskipun kita adalah bersifat sebagai adjudikator, pembuat keputusan, tetapi selama proses yang ada adalah masih proses berusaha kita untuk mendamaikan teman-teman itu. Nah, setelah proses masuknya pihak terkait, nanti kan ada pihak lain juga yang ada di dalamnya, seperti pihak pemberi keterangan. Nah, pihak pemberi keterangan ini juga masuk sebagai pihak yang dimintakan oleh para pihak, baik pemohon termohon, termasuk dalam kebutuhan pembuktian kita. Itu artinya majelis adjudikasi yang meminta mereka untuk memberikan titik terang terhadap persoalan-persoalan, memberikan keterangan yang berkaitan dengan hal yang mungkin masih kabur pada saat itu, sehingga kita bisa jelas dan terang untuk melihat bagaimana kedudukan persoalan hukum atau persoalan sengketa yang sedang kita tangani. Nah, berikutnya juga ada pembuktian yang ada di dalamnya.
Nah, proses pembuktian ini adalah proses yang agak sedikit membutuhkan keahlian tertentu, karena untuk mendalami suatu persoalan, suatu masalah itu kan butuh keahlian-keahlian dengan kita mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilakukan. Nah, saya kira nanti teman-teman pimpinan khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat bisa meminta bantuan kepada teman-teman di staf untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan itu untuk membantu teman-teman, karena teman-teman hukum yang ada, makanya saya minta kepada teman-teman khususnya divisi penjelasan sengketa staf itu untuk mengikut seluruh kegiatan-kegiatan ada di masing-masing provinsi, dan Jakarta Barat juga alhamdulillah sudah melakukan itu, karena untuk itu, untuk membangun keyakinan mereka bahwa mereka bisa membackup pimpinan mereka, untuk membantu pimpinan mereka untuk bisa memberikan setiap persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh pimpinan. Bukan maksudnya pimpinan itu tidak mampu buat pertanyaan-pertanyaan, tetapi karena kesibukan kita nanti di mana tahapan itu adalah akan berhadapan dan saling berhimpitan antara pemilu dan pemilihan, kemudian belum lagi melaksanakan tugas-tugas lain, belum lagi menghadapi berbagai kegiatan-kegiatan pembinaan ke Panwasam segala macam. Ini membutuhkan backupan yang banyak dari teman-teman staf. Itu yang saya maksud kenapa kemudian saya melakukan upaya suatu terobosan menurut saya untuk bisa membuat teman-teman staf divisi sengketa untuk bisa berkeliling setiap kegiatan ada di masing-masing kota. Tapi tentunya hal-hal demikian itu harus juga berbagi pada teman-teman yang lain untuk bisa berdiskusi pada saat situasi-situasi yang santai, situasi-situasi yang di mana teman-teman lagi istirahat sambil membicarakan sedikit-sedikit, itu justru menurut saya akan jauh lebih efektif untuk diterima dan dipahami oleh teman-teman yang lain. Karena pengalaman kami di 2019 saja saya cukup luar biasa menghadapi ini. 3 putusan harus dibuat dalam waktu yang secara bersamaan, paling tidak waktunya berdekatan. Itu bayangkan, hanya 10 hari kita. Nah, di 2-3 hari pertama memang kita belum berkonsentrasi untuk menyusun putusan. Paling tidak di 5 sisa waktu terakhir, 5 hari terakhir itu kita akan konsentrasi. Maka disitulah kita akan memeras pikiran kita, tenaga kita, bahkan kita harus juga bergadang untuk bisa mempersiapkan keadaan-keadaan yang ada. Nah, di dalam proses pembuktian ini adalah proses yang paling penting lah untuk menilai. Kalau proses awal, permohonan, jawaban, termasuk jawaban pihak terkait, itu kan baru asumsi mereka, baru menurut mereka, baru sebatas keinginan mereka. Tetapi semua keinginan dan permohonan itu kan harus dibuktikan. Apakah yang mereka ucapkan itu bisa mereka pertanggungjawabkan? Apakah yang mereka katakan itu bisa dibuktikan dengan bukti yang ada, baik dari bukti surat, kemudian bukti surat ini yang tentu juga harus mulai proses leges di kantor pos segala macam, terus kemudian adanya saksi, adanya ahli, termasuk surat ini kan menyangkut juga pembuktian secara elektronik. Itu juga yang sudah berkembang pada saat ini. Nah, saksi juga memiliki batasan. Tidak semua orang bisa dihadapkan di muka persidangan majelis adjudikasi untuk menjadi saksi dalamnya. Tetapi ada ketentuan khusus, misalnya umurnya juga harus melebihi dari 17 tahun atau sudah pernah menikah. Terus kemudian tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan ataupun semenda menurut garis keturunan kedua. Itu tidak boleh. Nah, saksi yang hadir itu yang mengetahui, yang mendengar dan merasakan sendiri terhadap peristiwa yang terjadi. Ini kan penting kita untuk mendalami di awal, daripada kita nanti sudah capek-capek kita dalami atau kita periksa, sudah kita buang-buang waktu untuk ternyata ini tidak mengetahui. Hanya berdasarkan saya dengar dari si A, saya dengar dari si B, itu keterangannya itu sama sekali tidak bisa digunakan untuk menjadi dasar kita untuk menyusun suatu pertimbangan hukum. Apalagi didasarkan menjadi suatu putusan kita. Jadi benar-benar harus secara selektif kita untuk melihat saksi ini, siapa sebetulnya yang harus menjadi saksi di sini. Ini penting bagi kita semua. Nah, oleh karena itu teman-teman staf juga harus bisa mengingatkan kepada teman-teman di pimpinan. Kami juga di DKI pada saat itu selalu meminta pertimbangan teman-teman staf, karena daya tampung pikiran kami atau kemampuan kami pada saat itu di mana situasinya sudah begitu
tinggi intensitasnya, kemudian banyak persoalan-persoalan yang harus ditangani, maka kerap kali kami lupa. Maka teman-teman staf ini menjadi benteng pertahanan bagi teman-teman untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Jadi saya pikir kita kan menjadi suatu tim yang sama dengan staf itu. Jadi kita tak perlu harus juga malu ataupun merasa apa untuk minta pertimbangan pada mereka. Saya kira itu harus digunakan, dipotensikan. Saya juga kemarin begitu. Ketika nggak sanggup, saya minta pertimbangan teman-teman staf. Tolong dong, gimana menurut teman-teman? Atau tolong dong dibuatkan ini segala macam. Itu menjadi sesuatu hal yang lazim. Maka itu yang saya katakan, saya ulang-ulang sekali lagi itu, bahwa kenapa dikiranya teman-teman di setiap kegiatan itu, saya yakin bahwa pada saatnya nanti ketika pun ada sengketa, meskipun di kita tidak ada ya, kecil kemungkinan di kota, tetapi saya sudah percaya diri, karena saya sudah melakukan bagaimana transfer knowledge yang kita lakukan kepada teman-teman staf itu, sudah kita lakukan sebagai upaya dan ikhtiar kita untuk membangun penguatan di dalam melaksanakan tugas adjudikasi. Nah, ahli ini juga kemarin saya ditanyakan ya, bagaimana kalau ahli itu memiliki hubungan keluargaan dengan salah satu pihak. Nah, karena ahli ini kan bukan kepada fakta, tetapi pada keilmuannya, maka saya kira tidak ada batasan di situ. Karena yang disampaikan atau sumpah yang dilakukan sebelum menyampaikan keterangan itu kan berdasarkan keilmuan yang dia punya, bukan kepada subjektivitasnya. Meskipun subjektivitas juga bisa dihindari, tetapi apa yang dia sampaikan itu adalah berdasarkan keilmuan yang dia punya. Saya kira bisa dijadikan sebagai ahli. Artinya mereka juga ketika menyampaikan hal itu harus didahului dengan pertanyaan-pertanyaan pembuka sebagai kita sebelum kita melakukan pendalaman atau bertanya pada mereka, ahli di bidang apa segala macam, nanti ingin menjelaskan dalam sisi apa, itu bisa juga ditanyakan seperti itu, sehingga baru kita melakukan penyumpahan segala macam. Nah, teman-teman sekalian, majunya teknologi sekarang itu kan menuntut kita di dalam upaya pembuktian. Misalnya berdasarkan pembuktian secara elektronik itu sudah lazim, tidak hanya di kita tetapi mengikuti peradilan-peradilan yang ada misalnya di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung, melalui 4 badan peradilan yang ada di bawahnya itu juga melakukan dan menggunakan model-model peradilan di dalam pembuktian secara elektronik. Seperti apa? Ya misalnya dalam bentuk video, kemudian transkrip yang ada di WA, screenshot segala macam itu bisa digunakan untuk pembuktian-pembuktian yang ada sepanjang dia memiliki hubungan ataupun juga memiliki keterkaitan dengan sengketa yang ada. Memang kalau di dalam pembuktian itu kan sifat keasliannya, dari kekuatan pembuktian itu dari keasliannya, tetapi di dalam screenshot ini kan juga bisa menjadi bahan tambahan bagi kita untuk bisa menggunakan itu sebagai penguat di dalam situasi-situasi alat bukti yang tidak begitu kuat. Nah, yang terakhir berkaitan dengan saksi adalah tentang keyakinan majelis. Majelis ini memiliki keyakinan dengan berbagai fakta-fakta yang ada di dalam persidangan itu untuk bisa menetapkan dan menentukan mana sebetulnya yang yang benar antara pemohon dan termohon. Nah, di dalam persidangan itu juga kita kan bisa menggali secara langsung pemohon dan termohon, karena keterangan pemohon dan termohon di dalam persidangan itu juga merupakan suatu alat bukti di dalam sengketa proses pemilu. Maka peran penting daripada notulen, peran penting daripada perisalah adalah sangat menentukan, karena tidak semua hal yang terjadi di dalam proses persidangan mampu dicatat, mampu direkam oleh majelis adjudikasi, tetapi dengan dibantu oleh teman-teman notulensi dan perisalah adalah sangat baik. Nah, kalau peran perisalah, teman-teman bisa membuka di dalam Perbawaslu kita bahwa mereka adalah untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang terjadi di dalam proses persidangan ada. Demikian juga notulensi adalah seluruh proses yang ada itu harus dicatat mulai dari awal majelis adjudikasi masuk ke ruangan sampai dengan ditutupnya persidangan itu harus tercatat dengan baik. Nah, artinya bahwa kelengkapan kita alat yang menjadi proses dalam persidangan itu harus ada. Ya, misalnya kamera atau handycam segala macam untuk kebutuhan kita untuk merekam itu semua harus ada. Nah, dan berikutnya setelah pembuktian,
maka masing-masing pihak itu akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Nah, apakah kesimpulan itu menentukan terhadap suatu sengketa yang ada? Tidak juga, tetapi tetap menjadi bahan pertimbangan majelis untuk melihat bagaimana sudut pandang daripada para pihak di dalam sengketa yang sudah berjalan pada saat itu, dan kemudian harus diputus tentu dengan pleno yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, misalnya terjadi situasi-situasi yang tidak diharapkan pada saat tertentu di suatu Bawaslu kabupaten kota, jumlah daripada majelis adjudikasi ini tidak terpenuhi, maka bisa dimintakan bantuan kepada pengawas pemilu satu tingkat di atasnya. Misalnya di kabupaten kota bisa minta bantuan kepada provinsi untuk menjadi majelis adjudikasi. Tetapi di dalam proses yang terjadi pada saat pemilu dan pilkada, kita sama-sama bertugas. Oleh karena itu, kesiapan teman-teman itu menjadi penting. Nah, posisi sebagai majelis adjudikasi yang menjadi membantu yang dimintakan itu, dia sebetulnya tidak boleh dan tidak memiliki hak untuk menyatakan putusan harus A, harus B. Dan dia tidak terlibat di dalam proses pleno yang teman-teman lakukan. Tetapi mereka hanya bisa menyampaikan usulan secara tertulis berdasarkan fakta-fakta yang dia lihat, dia rasakan atau dia alami selama proses persidangan itu kepada teman-teman di Bawaslu yang memintanya itu. Jadi dia tidak boleh mengintervensi, misalnya dalam pleno ikut, terlibat, tidak. Dia harus memberikan, meskipun di dalam Perbawaslu 15 tahun 2020 kita juga mengatur soal itu, bagaimana peran kita melakukan supervisi, pendampingan, dan segala macam dalam berbagai aktivitas kita menjalani tugas-tugas yang ada. Nah, makanya perlu diperhatikan bagaimana jangka waktu penyampaian putusan, segala macam itu juga harus diperhatikan oleh kita semua, karena ada upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman. Bisa upayanya misalnya kalau ke Bawaslu itu ada upaya koreksi yang harus dilakukan oleh Bawaslu RI dalam waktu 2 hari setelah penyampaian yang dilakukan oleh pemohon. Nah, ataupun kalaupun putusan-putusan yang berkaitan dengan 3 hal, misalnya penetapan partai politik, peserta pemilu, pasangan calon dan calon anggota DPD yang bisa diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kita pun juga harus mengawal, meskipun kita belum punya pengalaman tentang itu. Saya berharap kemarin ada di DKI, sehingga kita tahu persis bagaimana proses yang ada. Apakah kita memiliki kekuatan untuk dilibatkan di dalam berbagai proses-proses yang ada. Nah, kalaupun di pemilihan itu kan langsung ke PT TUN dia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, itu yang kemarin saya hadir di sana untuk bisa memberikan penjelasan itu. Memang ada suatu, coba teman-teman dibuka di Undang-Undang 10 itu, saya juga agak kesulitan melihat, karena di pasal itu menyebutkan putusan Bawaslu itu bersifat final dan mengikat. Final dan mengikat itu 144 Undang-Undang 10 itu. Coba teman-teman kaji berkaitan dengan itu. Nah, meskipun saya sudah memberikan argumentasi secara hukumnya di hadapan yang mulia itu, saya manggil mereka yang mulia karena orang-orang itu orang-orang hebat, sampai mereka bilang pada saya, oh, mudah sekali katanya. Padahal akhirnya saya melihat berarti yang saya hadapi ini senior semua berarti gitu. Nah, di samping hal-hal yang telah saya uraikan tadi, saya juga sedikit untuk melihat bagaimana situasi yang kita hadapi di pemilu tahun 2024 nanti. Nah, keadaan-keadaan yang perlu diantisipasi, misalnya pandemi COVID yang terjadi tahun 2000. Pandemi COVID-19 ini meskipun trennya sudah menurun, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini wabah sudah tidak ada lagi di negeri kita, dan kita bisa melaksanakan pemilu dengan baik. Namun kesiapan Bawaslu RI hari ini saya kira sangat cukup baik lah ya, dalam upaya untuk membangun, misalnya akan dibuat hukum acara secara umum. Hukum acara umum adalah artinya adjudikasi secara umum yang biasa dalam keadaan normal. Ada juga adjudikasi yang dibuat di dalam situasi pandemi COVID, dan ada juga adjudikasi yang dilakukan secara online. Nah, ini sudah lazim dilakukan oleh badan-badan peradilan, misalnya Mahkamah Agung itu, atau Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, karena di Mahkamah Agung kan sifatnya bukan lagi pada yudit faksi, bukan lagi pada persoalan-persoalan fakta, tetapi dalam persoalan-persoalan berkaitan dengan apakah penerapan hukum itu sudah benar atau tepat yang dilakukan oleh badan peradilan di bawahnya. Tetapi kalau di Mahkamah Konstitusi sudah mengenal adanya istilah persidangan secara online yang memiliki perwakilan di berbagai
kampus-kampus negeri di seluruh Indonesia ketika mereka harus kesusahan untuk menghadirkan pada saksi, ataupun ketika saksi itu juga terlalu banyak hadir ke Jakarta juga akan memakan biaya dan waktu yang cukup banyak, dan itu kita sudah mengadopsi, dan hal-hal yang seperti ini perlu untuk melakukan antisipasi. Nah, yang kedua, persoalan kemampuan, tadi saya sudah jelaskan tentang staf dalam membantu penerimaan permohonan, dalam mediasi, kemudian dalam adjudikasi, dalam penyusunan putusan, ini perlu kita antisipasi, termasuk juga di dalam adjudikator untuk melihat bagaimana bukti-bukti yang ada. Nah, faktor eksternal ini merupakan sesuatu yang sangat penting menurut saya, karena kita siap nggak kita dengan integritas yang kita miliki, yang saya katakan tadi bahwa apa sih integritas itu kan itu. Jadi sikap batin yang saya sebutkan tadi. Karena di setiap kita melaksanakan tugas, tidak tertutup kemungkinan kita akan menghadapi situasi-situasi sulit. Misalnya desakan dari masyarakat luar yang menginginkan seperti ini putusannya, tetapi kehendak yang diinginkan oleh undang-undang juga berbeda dengan mereka, maka kita harus siap untuk menerima kondisi-kondisi yang ada. Oleh karena itu, bahwa antisipasi kita di dalam ruang-ruang sidang itu perlu juga kita perhatikan, sehingga kita memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri kalau terjadi situasi-situasi yang tidak kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa upaya-upaya yang telah kita lakukan saya kira akan jauh lebih baik ke depan, karena pembinaan yang kita lakukan selama ini untuk bisa menyerap berbagai pengetahuan-pengetahuan yang muncul di dalam berbagai situasi yang ada, termasuk juga bagaimana menganalisis perkembangan terjadi ke depan itu akan mendukung terhadap pelaksanaan tugas kita. Yang terpenting adalah kesiapan secara fisik dan mental kita ataupun pemahaman kita itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita sudah memiliki kemampuan, siapapun yang hadir kita tidak akan gentar. Kita akan bisa menghadapi situasi itu dengan solusi-solusi yang kita berikan, itu mendorong bagaimana peserta pemilu bisa secara baik memahami tugas dan kewenangan kita. Barangkali itu sebagai pembuka diskusi kita, nanti kita akan teruskan dengan diskusi berikutnya. Sebelum saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semua yang saya sampaikan itu saya berusaha untuk membangun semangat dan spirit dan pemahaman kita tentang bagaimana tugas dan kewenangan yang saya pahami. Karena saya juga pun tidak luput dari hal-hal yang bersifatnya keliru, karena itu adalah suatu hal yang manusiawi terhadap itu, kecuali ada suatu unsur kesengajaan ya. Tapi ini adalah upaya kita untuk membangun pengetahuan dan ilmu yang kita punya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mahyudin telah memberikan pemaparan yang begitu luas mengenai proses penyelesaian sengketa pemilu serentak pada 2024. Mungkin teman-teman dipersiapkan bila ada pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Mungkin Pak, sebelum menunggu teman-teman, udah ada satu penanya nih. Saya udah ada beberapa mencatat atau merangkum berupaya mereview begitu dari Undang-Undang 10 sama Undang-Undang Perbawaslu. Ini tentang terkait teknis saja Pak, teknis. Karena kita kan selalu ingat terhadap substansi tapi lupa terhadap hal-hal kecil yang bersifat teknis yang juga berakibat fatal jika tidak kita perhatikan seksama. Nah, yang tadi Bapak sampaikan terhadap objek sengketa yang dirugikan secara langsung itu kata Bapak itu tidak diterima, jangan diterima. Artinya apakah melalui proses penerimaan permohonan dulu atau langsung begitu ditolak begitu saja ketika permohon mengajukan permohonannya. Terus berkaitan dengan perbedaan Undang-Undang 10 sama Perbawaslu 10 2016 dan Perbawaslu Undang-Undang 17 terkait permohonan yang dikecualikan, yang dinyatakan kalau di Undang-Undang Perbawaslu 17 tentang pemilihan, undang-undang
permohonan objek yang dikecualikan itu tidak dapat diregister, Pak. Sedangkan kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilihan itu permohonan objek yang dikecualikan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, itu ada perbedaannya, Pak. Udah ini masalah teknis ini hal-hal yang penting juga. Nah, kenapa di Undang-Undang di Perbawaslu Pemilihan itu dia dinyatakan tidak dapat diregister? Karena kan kalau yang menyatakan tidak dapat diregister kan harus melalui proses perbaikan dulu yang kita ketahui. Itu tentang permohonan. Kemudian tentang satu lagi itu mengenai pertanyaannya, Pak, dari Bang Sodikin, staf Bawaslu Jakarta Barat, tentang mediasi. Apakah seorang mediasi itu harus berlisensi sebagai mediator? Artinya dia punya sertifikat atau lisensi, karena kan kita ketahui juga pemohon juga diatur harus dia yang sesuai dengan undang-undang advokat atau yang sudah disumpah begitu. Nah, bagaimana nanti takutnya di dalam persidangan, dalam mediasi, suatu waktu pemohon dalam hal ini kuasa hukumnya dia menanyakan balik lisensi sebagai mediator. Nah, kemudian tentang putusan. Nah, bagaimana Pak nih cara menyusun putusan yang baik dan benar? Ini penting juga, ini betul apa yang pertanyaan dari Sodikin, ini juga tugas kita sebagai staf teknis yang membantu majelis adjudikasi dalam menyusun putusan sengketa proses pemilu. Bagaimana mungkin digambarkannya seperti ini kan, kita harus mereview membaca dulu kan jawaban dari pemohon, gugatan dari pemohon, jawaban dari pihak terkait, kemudian kita harus juga melihat alat-alat bukti yang disampaikan. Harus misalkan permohonan itu harus didalilkan harus diadilkan secara hukum satu persatu sehingga nanti akan menjadi buat putusan begitu baik. Terakhir Pak, ini ada juga tentang saksi, Pak. Siapa yang membebankan datang seorang saksi dalam sidang adjudikasi, Pak? Karena dalam Perbawaslu itu kalau tidak salah saya baca itu pemohon meminta gitu, Pak. Artinya Bawaslu ini yang berkewajiban untuk memanggil, apakah misalkan para pihak yang menghadirkan atau Bawaslu yang menghadirkan. Mungkin itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih sahabat-sahabat semua atas berbagai ragam pertanyaan yang sudah disampaikan. Pertama, soal sifat daripada permohonannya itu kan. Nah, pertama memang di dalam Undang-Undang atau Undang-Undang 10 tahun 2016 dan Undang-Undang 7 kan masih memiliki suatu perbedaannya. Meskipun dalam putusan MK nomor 48 PUU tahun 2019 itu sudah menyatakan bahwa nomenklatur penyebutan nama Panwas di tingkat kabupaten kota itu termasuk kewenangannya itu sudah selesai. Artinya mengikuti terhadap apa yang dicantumkan atau terdapat di dalam Undang-Undang 7. Tetapi juga modelnya ini kan masih berbeda, khususnya penyebutan tentang istilah musyawarah, istilah adjudikasi. Kalau di pemilu kan ada mediasi dulu, kemudian adjudikasi, tetapi di dalam pemilihan menyebutnya musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Artinya masih ada perbedaan-perbedaan yang terjadi, misalnya yang disebutkan tadi soal register segala macam. Nah, kita akan menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon itu kan dalam jangka waktu 3 hari sejak dibacakan surat keputusan atau ditetapkan. Ini menjadi sangat penting gitu untuk menghitung hari yang ada di dalamnya. Nah, ketika waktu itu sudah terpenuhi, maka kewajiban kita adalah untuk memeriksa dokumen-dokumen persyaratan lain yang ada di dalamnya. Apakah sudah terpenuhi secara penuh yang diinginkan di dalam pengajuan permohonan? Jika tidak, kita akan memberikan kesempatan 3 hari ke depan untuk melakukan perbaikan yang ada. Nah, di sini terjadi beberapa atau 2 posisi di sini. Bisa saja nanti
pemohon mampu melengkapi persyaratan-persyaratan yang masih kurang, maka kemudian jika sudah terpenuhi maka akan diregister, dan kemudian sampai dengan hari ketiga tidak mampu dipenuhi maka tidak dapat diregister. Artinya pengertian diregister dan tidak diregister di sini adalah menyangkut objek yang menjadi kewenangan kita. Artinya dia masuk, tetapi dia tidak mampu memenuhi secara formil dan material syarat yang dimintakan oleh regulasi kita, baik di undang-undang termasuk juga dalam Perbawaslu kita. Artinya istilah regulasi itu adalah objeknya memang. Nah, tetapi ketika ada suatu pernyataan tidak dapat diterima, maka inilah yang dikatakan bahwa bukan menjadi objek kita. Ada pengecualian yang saya sebutkan tadi itu, sehingga tidak dapat diterima. Nah, memang berbeda di dalam peradilan-peradilan umum, dia akan menyebutkan ini semua di dalam proses putusan, tetapi kita menyatakannya di awal. Jadi ada perbedaan di situ. Dimulainya suatu proses sengketa itu masuk kepada mediasi dan adjudikasi, maka setelah dilakukan registrasi, maka 12 hari ke depan akan berjalan dan kita harus membuat putusan. Maka pilihannya ada dua di dalam proses penyampaian permohonan, diregistrasi atau tidak diregistrasi. Nah, sementara kalau bukan menjadi objek kita, maka kita katakan tidak dapat diterima. Itu jadi perbedaannya di situ ya, kalau soal-soal berkaitan dengan itu. Jadi bisa kita membedakan berarti antara bukan objek dan objek. Nah, persoalan saksi siapa yang harus menghadirkan? Nah, para pihak ini akan mendalilkan apa yang mereka katakan itu kan harus dibuktikan. Maka istilah di dalam hukum itu kan ya umum sudah kita ketahui, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Artinya kalau hanya sekedar dia berbicara saja, maka tidak dapat kita gunakan argumentasi-argumentasi itu. Siapapun bisa berbicara. Tetapi apa yang dia sampaikan itu bisa nggak dibuktikan? Nah, misalnya contoh kita pada pemilu tahun 2019 kemarin terhadap calon anggota DPD yang tidak mampu membuktikan keterpenuhan syarat dukungan itu, maka kita tolak putusannya. Nah, siapa yang menghadirkan? Ya harusnya mereka yang menghadirkan. Kita kan cuma bertanya kepada mereka. Ada saksi yang dihadirkan? Ada. Berapa orang? Nah, kalau memang jumlahnya itu terlalu banyak, maka kita akan batasi. Kita akan melihat saksi-saksi mana aja yang ini, karena kita jangan sampai larut dalam proses administratif dan formalnya, tetapi dalam substantifnya putusan kita nggak bisa buat. Jadi kita harus perhatikan. Nah, saksi-saksi yang dihadirkan kan tentu yang berkaitan dengan penguatan bagi para masing-masing pihak. Nggak mungkin orang yang tidak tahu kemudian dihadirkan di situ, tentu yang dihadirkan oleh orang yang ngerti betul tentang sengketa yang ada. Jadi adalah kewajiban bagi pihak untuk menghadirkan saksi, termasuk juga ahli. Kita tidak bisa memaksa para pihak untuk harus menghadirkan ahli di dalam persidangan atau adjudikasi kita, tetapi mereka lah yang menghadirkan. Persoalan nanti mereka harus membayar segala macam dalam untuk jasa mereka untuk menghadir di dalam itu kan itu bukan tanggung jawab kita, tetapi kita hanya bisa bertanya, ada saksi, ada ahli, saksi ada berapa, ahli ada berapa, untuk menguatkan pembuktian-pembuktian yang ada. Nah, kecuali tadi kalau pemberi keterangan, nah ini juga menjadi tanggung jawab kita karena itu menyangkut pada tugas kita. Karena kalau tidak dihadirkan pihak pemberi keterangan, maka kita akan kesulitan untuk bisa menentukan putusan kita. Maka kita bisa menghadirkan itu. Siapa biaya yang ditanggung oleh Bawaslu. Sama dengan dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu, dalam proses klarifikasi, ahli-ahli yang hadir kita panggil itu memang kita yang memberikan honor lah istilahnya untuk biaya-biaya mereka untuk ini, walaupun jumlahnya mungkin tidak ini, tapi kita yang memiliki kewajiban soal itu. Nah, perbedaan yang terjadi memang di dalam mediasi yang kita lakukan sebagai mediator. Apakah pertanyaannya kita harus memiliki lisensi atau tidak? Itu juga yang menjadi pertanyaan daripada publik. Sudah 2 hari Bawaslu ini sudah pernah ikut pelatihan mediator atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, di dalam Perbawaslu kita mengatur bahwa yang menjadi mediator adalah pimpinan atau anggota Bawaslu provinsi, anggota Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, kabupaten kota yang ditunjuk untuk menangani atau menjadi mediator dalam sengketa yang ada.
Nah, tetapi posisi mediator juga ini tidak sifatnya mutlak. Ketika ada konflik kepentingan berkaitan dengan sengketa yang ada, dia harus secara jujur kepada teman-teman yang lain mengatakan dan kemudian harus mengundurkan diri. Memang kalau dalam mediator yang umum itu kan orang harus bersertifikat, bahkan mediator pun juga diminta oleh para pihak. Nah, di badan-badan peradilan lain itu oleh majelis hakim pada saat sidang pertama, ini sedikit perbandingan ya. Majelis hakim itu menyatakan bahwa dalam 40 hari ke depan akan dilakukan mediasi. Apakah para pihak sudah menyiapkan mediator untuk itu? Jika tidak, maka majelis yang menyediakan. Nah, tetapi dalam sengketa proses pemilu tidak ada proses seperti itu. Ketika sudah diregister, kemudian dipanggil untuk melakukan mediasi, maka kita sudah menetapkan dalam rapat pleno si A yang menjadi mediator, maka itu yang mereka harus terima. Tidak ada pilihan lain. Di Perbawaslu kita mengaturnya demikian. Nah, tetapi kecakapan-kecakapan mediator melalui pelatihan yang telah kita lakukan kan sebagai upaya kita untuk menjadi lembaga yang profesional dalam berbagai tugas dan kewenangan kita. Ya, saya katakan tadi kalau di Bawaslu DKI udah banyak lah yang ngikutin. Kalau saya sama Pak Jupri itu secara offline selama 6 hari, 40 jam kami. Dari jam 8 pagi nggak boleh keluar sampai jam 5 sore kecuali hanya istirahat untuk sholat makan. Nah, kalau 40 jam itu tidak terpenuhi, maka kami dianggap tidak lulus. Nah, jadi memang tidak mudah. Nah, kami juga di dalamnya dilakukan praktek-praktek bagaimana sebetulnya menjadi mediator itu. Ya, alhamdulillah dengan pengalaman itu sedikit saya juga punya, dengan praktek-praktek yang ada sangat berbeda dengan posisi kita sebagai adjudikator. Saya kan sifatnya kan katakanlah sebagai adjudikator atau orang hukum itu kan lebih melihat pada ini yang benar, ini yang salah. Tetapi menjadi mediator tidak seperti itu. Kerangka berpikir kita yang subjektif itu kan harus kita buang menjadi mediator. Kita tidak boleh terpengaruh terhadap proses yang ada. Nah, di dalam mediator yang kita lakukan ini, dia tidak mengenal adanya kaukus seperti di mediasi-mediasi yang ada umumnya. Nah, kaukus ini kan adalah pertemuan terpisah antara para pihak. Misalnya, mediator bertemu dengan pihak pemohon dulu, atau berikutnya pertemuan terpisah dengan pihak termohon. Tidak boleh seperti itu, tidak ada, tidak mengenal istilah kaukus di dalam mediasi yang kita lakukan. Maka apa yang terjadi di dalam proses itu, ya itu yang terjadi. Tidak boleh ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya terbatas dan itu sangat dilarang. Jadi tetap bahwa mediator di dalam penyelesaian sengketa adalah anggota Bawaslu yang ditunjuk melalui rapat pleno. Nah, menyusun putusan. Nah, saya kira ada panduan-panduan yang ada di dalam Perbawaslu kita tentang bagaimana sistematika di dalam penyusunan putusan. Sudah jelas, mulai dari kepala putusan kita, berdasarkan keadilan berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, itu kepala putusan kita sampai dengan ditandatanganinya oleh para majelis adjudikator di dalam itu. Nah, panduan-panduan itu bisa diikuti. Nah, memang ada kesulitan-kesulitan dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, bagaimana kita melihat pertimbangan hukum? Nah, di dalam persidangan itu kan minimal dua alat bukti yang menunjukkan bahwa suatu keadaan itu adalah seperti itu. Nah, kemampuan kita untuk menyatukan antara pendapat, saksi, ahli, untuk kemudian disusun dalam pertimbangan hukum itu memang menjadi hal yang agak sedikit menuntut kita untuk berkreativitas. Karena bagaimana menyatukan antara saksi, keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, itu harus dipadu-padankan. Apakah memiliki keterkaitan antara satu sama lain? Kalau sifatnya dia terputus, maka tidak bisa. Maka harus memiliki rentetan dan hubungan hukum di antara satu peristiwa yang disampaikan melalui surat atau alat bukti tertulis dengan keterangan-keterangan saksi, atau alat bukti lain itu memiliki hubungan hukum antara satu dengan yang lain, sehingga di situ kita bisa menentukan bahwa putusan kita seperti itu. Artinya bahwa bagaimana regulasi kita juga mengaturnya itu kan menjadi dasar kita dalam menetapkan putusan kita. Artinya memang kemarin saya di salah satu kota kan sempat diminta untuk pelatihan adjudikator dalam pengertian melakukan simulasi. Nah, saya bilang silahkan diatur waktunya dan saya akan datang pada saat itu untuk melihat, paling tidak kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, sama-sama kita belajar di sana.
Nah, cuman belum dilaksanakan. Saya berharap juga Jakarta Barat juga akan melakukan itu. Nah, mudah-mudahan kita memiliki waktu yang pas gitu loh. Pas, artinya saya tidak sedang melaksanakan tugas-tugas lain di provinsi ataupun di Bawaslu RI, itu perlu dikomunikasi. Saya pikir itu juga perlu ada hal-hal seperti itu yang sehingga pada akhirnya nanti teman-teman di staf itu atau teman-teman di pimpinan itu bisa menyusun putusan juga. Jadi saya kira itu yang ini, kalaupun ada silakan saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih Pak. Jawabannya cukup jelas. Begitu kira-kira saya tanggap terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Riono. Mungkin Pak Riono udah mau diketik apa langsung mau on kamera bertanya langsung? Halo Pak Riono? Halo, ya. Boleh Ya, silakan, kameranya Pak. langsung. Silakan. Ya. Dengar. Halo. Halo. Ya Pak, kita terdengar sudah. Assalamualaikum. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. Ya, salam telah berkata. Semua yang terhormat Bapak narasumber, Pak Keta, Bawaslu DKI Jakarta, staf dan rekan-rekan yang ada semua buat saya. Jadi saya juga banyak. Mungkin juga pertanyaan saya ini orang yang awam tentang hukum Pak ya, tentang itu makanya tentang keputusan Bawaslu Pak yang saya ingin saya tanyakan bahwa keputusan Bawaslu itu terutama mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu itu merupakan keputusan yang final dan mengikat. Kalau nggak salah itu, dan juga ada pengecualian yang dimaksud tadi, pengecualian diantaranya mungkin verifikasi parpol, calon peserta, penetapan DCT, penetapan pasangan calon dan sebagainya. Mungkin kalau nggak salah pernah saya baca itu di pasal 469 atau apa itu Undang-Undang 7. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak bahwa keputusan yang final dan mengikat itu apakah bisa diartikan, maksud saya begini, apakah Bawaslu itu dalam memutuskan suatu perkara itu ada yang bersifat final dan mengikat, ada juga bisa diartikan bersifat yang tidak final dan mengikat, yang pengecualian tadi itu. Terus mungkin bisa diartikan bahwa yang final dan mengikat itu sudah jelas untuk peserta, mungkin apakah bisa diartikan juga final mengikat itu hanya untuk keputusan sengketa proses antara sesama peserta pemilu, dan yang untuk tidak final dan mengikat itu untuk KPU atau bagaimana Pak itu? Jadi itu mungkin pertanyaan saya, dan apakah memang benar ada keputusan KPU yang tidak final dan mengikat yang termasuk pengecualian tadi? Apakah KPU perlu, maksud saya Bawaslu perlu mengeluarkan suatu, harus atau tidak mengeluarkan keputusan yang bersifat tidak final dan mengikat itu tadi, yang merupakan pengecualian itu tadi. Itu aja Pak pertanyaan saya, mungkin mohon maaf kalau saya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin langsung ditanggapi saja pertanyaannya. Ya, sebetulnya bukan putusan KPU-nya, tetapi putusan Bawaslu-nya. Ya, putusan Bawaslu maksud saya Pak. Ya, putusan Bawaslu itu karena memang hal-hal yang dikecualikan itu kan dia tidak terhenti di Bawaslu, tetapi ada proses yang dilakukan karena memang undang-undangnya sudah menentukan demikian. Maka sebetulnya saya juga sempat ditanya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kemarin itu,
kenapa harus dibagi, Pak, antara pemilu itu harus diselesaikan di tingkat Peradilan Tata Usaha Negara, sementara pilkada atau pemilihan itu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Saya kira secara regulatifnya sudah mengatur demikian. Artinya kita sebagai penyelenggara taat terhadap apa-apa yang ada. Tetapi secara politisnya barangkali ini kan untuk melakukan kanalisasi terhadap situasi yang terjadi. Karena kalau pilkada itu diselenggarakan di tingkat petun, maka konsentrasi massa itu akan terfokus nanti di pengadilan, sehingga kemungkinan akan melahirkan suatu putusan yang baik itu akan dibayang-bayangi oleh tekanan-tekanan yang ada dengan kerumunan massa yang luar biasa. Artinya bahwa upaya untuk menciptakan seperti itu sebagai upaya yang dibaca oleh teman-teman pembentuk undang-undang itu, saya melihatnya seperti itu. Nah, terus bagaimana kemudian selain 3 hal tadi itu masih tetap bisa dilakukan upaya hukum? Nah, karena ini sengketa kan dianggap sebagai sengketa administratif sebetulnya, seperti yang lazimnya yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya keputusan daripada pemerintah ataupun pejabat publik itu kan harus diuji, yang sifatnya konkret, individual, dan final itu. Nah, tapi karena yang berkaitan dengan 3 hal ditambah dengan penetapan partai politik, DCT, pasangan calon, dan calon anggota DPD itu kan jadi 4 lah ya. Kenapa? Karena itu menyangkut hak-hak seseorang, hak-hak seseorang yang harus dilindungi menurut undang-undang. Bukan berarti kita juga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan itu, tetapi ada upaya lanjutan. Misalnya di badan peradilan yang ada upaya banding. Kalau di pengadilan negerinya tidak terima dengan putusan yang ada, bahkan sampai kasasi dan PK. Nah, upaya-upaya itu untuk melihat bagaimana secara hukum berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan itu, karena kita menganut rejim hukum civil law di mana adanya peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara yang mengontrol setiap tindakan ataupun keputusan KPU. Nah, hal-hal yang tidak dikecualikan itu kan menjadi selesai di tingkat kita karena sifatnya tidak terlalu penting. Artinya itu hanya menyangkut kepada bagaimana pelaksanaan di dalam pemilu. Meskipun 4 hal tadi juga dalam pemilu, tetapi itu kan menyangkut daripada hak-hak seseorang. Makanya pengujiannya kan harus lebih tinggi lagi. Nah, keputusan-keputusan lain misalnya soal kampanye, soal segala macam, itu kan final di tingkat kita, selesai di tingkat kita. Tidak lagi ada upaya-upaya hukum, karena jangan sampai persoalan-persoalan sifatnya sangat sederhana kemudian harus diteruskan dan dilakukan pemeriksaan di tingkat lanjutan di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, saya kira memang 4 hal itu juga menjadi titik poin bagi kita, sehingga dalam waktu 3 hari itu jika pun tidak ada upaya hukum maka dia akan berlaku dan KPU wajib menindaklanjuti putusan yang kita lakukan, meskipun posisi teman-teman di KPU ini kan menerima saja gitu loh, karena kalaupun mereka dikalahkan di Bawaslu, mereka nggak bisa untuk menjadi pihak pemohon dalam gugatan, istilahnya di Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan terhadap putusan Bawaslu. Sebab apa? Yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun PT TUN bukanlah putusan Bawaslu yang ingin dikoreksi, tetap adalah surat keputusan KPU. Maka tidak mungkin KPU kemudian mengajukan permohonan koreksi ataupun perbaikan yang berkaitan dengan surat keputusan dia sendiri. Tentu kalaupun dia menyatakan itu salah, tinggal dia perbaiki, dia ganti dengan keputusan. Karena sifat dari sebuah hukum itu kan akan berubah apabila ada putusan pengadilan ataupun dilakukan perbaikan oleh yang mengeluarkannya itu. Nah, bagaimana kedudukan dari putusan Bawaslu? Putusan Bawaslu itu hanya sebagai pendamping, karena disebutkan di dalam undang-undang kita atau regulasi kita khususnya per Bawaslu, bahwa untuk masuk menjadi penggugat ataupun diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara itu kan harus selesai seluruh proses administratif yang ada di Bawaslu. Nah, pengertian-pengertian ini sudah mengalami suatu kemajuan yang sangat baik kalau saya lihat, karena dulu kalau hanya misalnya kita menyatakan
tidak dapat diregister saja, surat keterangan atau surat penolakan seperti itu oleh kita, itu bisa diajukan oleh teman-teman peserta pemilu ke Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, sehingga itu bisa dijadikan, dianggap itu menjadi objek sengketanya, atau bukan objek, dianggap sebagai pendamping daripada objek sengketa itu. Artinya dia sudah melewati proses administratif. Tetapi yang dimaksud seluruh, bicara seluruh, bukan proses administratifnya, tapi seluruh proses administratif ada di Bawaslu. Nah, oleh karena itu bahwa putusan Bawaslu itu bukanlah yang dikoreksi di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, sehingga SK KPU ataupun berita acara itulah yang menjadi objeknya tetap di situ. Makanya KPU tidak bisa menjadi pihak di sana untuk bisa mengajukan ketika di tingkat Bawaslu mereka dikalahkan di dalam proses adjudikasi yang kita lakukan. Nah, saya kira itu mungkin perbedaan-perbedaan yang ada berkaitan dengan final mengikat segala macam, karena ada juga yang menjadi kewenangan mutlak kita yang tidak diteruskan kepada proses-proses upaya lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian, Pak. Gimana Pak Riono, sudah cukup jelas ya apa yang telah disampaikan Pak Mahyudin? Atau ada mungkin tanggapan lagi dari Pak Riono? Cukup ya? Cukup. Mungkin cukup. Terima kasih Pak. Halo, tes. Dengeran ya? Sorry. Ada lagi dari peserta yang lain, mungkin dari staf divisi Kota Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu nih, ada Bang Imam, Putri, ada yang sampaikan? Kita diskusikan. Kalau mungkin tidak ada, kita segera kita akhiri juga diskusi. Nanti mungkin karena mengingat terbatasnya waktu kita dalam melakukan diskusi pada hari ini, mungkin kita akan gelar diskusi-diskusi pada berikutnya. Mungkin ada agenda diskusi di kota lain, mungkin nanti kita akan ramaikan bersama juga, begitu kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Kabupaten lain. Mungkin Pak Mahyudin, terima kasih Bapak telah hadir dan memberikan ilmu pengetahuannya, pengalamannya kepada kita semua, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan tadi semoga bermanfaat untuk kita, khususnya Bawaslu DKI Jakarta, umumnya pada kita semua. Maka dari itu, terhadap kesiapan dan persiapan penyelenggaraan tahapan pemilu, memang betul kata Pak Mahyudin yang tadi sampaikan, kita harus selalu mempersiapkan kapasitas, yang selalu mengupgradekan pikiran kita, mengetahui informasi-informasi undang-undang dan perbawaslu, harus bisa dapat menguasai aturan-aturan tersebut, sehingga itu menjadi dasar acuan kita dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang kita akan hadapi. Nah, mungkin singkatnya, mungkin kalau untuk bisa memahami gitu tata cara bikin putusan. Nah, saya harapkan setidaknya beberapa kali baca putusan Bawaslu yang telah dilakukan sebelumnya, itu menjadi juga acuan kita, belajar kita bagaimana cara menyusun putusan, bagaimana cara membuat timbangan hukum yang nanti kita akan hadapi. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Pak Mahyudin, terima kasih juga kepada pimpinan Bawaslu Jakarta Barat yang stay pada Jum tentang ini, pada peserta Bawaslu Jakarta Barat, staf Bawaslu Divisi Sengketa kota-kotanya yang menghadiri Jum kali ini, serta mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan lagi kepada saudari MC sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Faris selaku moderator yang sudah memandu acara kopi bawaslu kali ini di episode ke-13. Terima kasih juga untuk Pak Mahyudin yang sudah memberikan pemaparannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua tentang tata cara penerimaan laporan dan analisa penyelesaian sengketa proses pemilu. Saya ucapkan terima kasih juga untuk kepada para hadirin yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu kembali di acara Ngopi Bawaslu selanjutnya. Saya selaku MC Natalia mohon undur diri. Salam sehat, salam awas. Saya izin pamit ya Baik, semuanya. terima kasih Pak Kordip. Siap, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.